Selamat kepada para keluarga penerima manfaat KPM PKH yang akan dimasukkan di dalam data atau daftar SP2D, Surat Perintah Pembayaran Dana atau Pencairan Dana PKH tahap 3 mulai termin pertama memiliki ciri-ciri atau kategori berikut ini. Nah, kira-kira apakah nama Anda ini akan dimasukkan dalam SP2D dimulai termin pertama hingga termin berikutnya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan update info terbaru terkait mengenai pencairan atau kabar penyaluran bantuan PKH tahap 3 dan BPNT alokasi bulan Juni dan Juli tahun 2022. Kira-kira kapan cairnya? Apakah hari ini atau minggu ini ada kabar pencairan? Nah, selanjutnya selamat kepada para keluarga penerima manfaat KPM PKH yang akan dimasukkan dalam SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, mulai termin pertama, termin kedua, hingga termin berikutnya. Nah, ini yang akan dimasukkan adalah KPM yang memiliki ciri-ciri atau kategori berikut ini. Nah, kira-kira apakah nama Anda nanti akan ada harapan untuk dimasukkan dalam SP2D? Nah, sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan beritahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Hari ini sudah tanggal 19 ya, 19 Juli tahun 2022. Nah, besok tanggal 20, kurang 10 atau 11 hari lagi ya, bulan Juli ini berakhir. Nah, apakah mungkin PKH tahap 3 ini dijadwalkan untuk disalurkan di bulan Juli ini? Mengingat kurang 11 hari lagi sudah habis ya untuk bulan Juli. Mungkinkah di bulan depannya atau bulan depannya lagi? Nah, Sobat YouTube, perlu diketahui bahwasanya bantuan PKH tahap 3 ini jadwalnya antara 3 bulan. Bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi yang pasti jadwalnya itu ya antara 3 bulan ini. Nah, untuk mengetahui kapan tepatnya PKH tahap 3 ini akan disalurkan atau dicairkan, dan mungkin juga untuk bantuan pangan non-tunai atau sembako. Nah, Sobat YouTube bisa mengetahuinya melalui beberapa cara. Nah, cara yang paling tepat, yang paling akurat, ini ada 2 ya, menurut versi saya. Yang pertama adalah Sobat YouTube bisa langsung mendaftarkan HP. Jadi pasti punya HP kan, walaupun hanya tulalit HP-nya, yang penting bisa menerima SMS, bisa mendaftarkan layanan SMS banking. Nah, untuk penerima PKH, ada bank-bank penyalur yang sudah memberikan pelayanan SMS banking. Seperti di daerah kami, BTN. Kemungkinan ada BRI juga, ini sudah memberikan pelayanan. Nah, dengan SMS banking, caranya itu ya langsung daftar ke bank. Langsung ke kantor banknya, sesuai dengan bank penyalurnya di daerahnya. Langsung daftar ke customer service agar didaftarkan SMS banking. Ya harus membawa kartu KKS, rekening, atau buku tabungan, kemudian KTP, itu pasti ya. Karena dengan SMS banking, Anda bisa mengetahui secara tepat dan akurat dan tepat waktu kapan saldo bantuan PKH itu masuk ke rekening atau kartu KKS Anda. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menunggu kabar atau informasi dari pendampingnya masing-masing. Biasanya pendamping ini nanti mengabari ketua kelompok. Selanjutnya ketua kelompok akan mengabari anggotanya
para peserta PKH di setiap kelompoknya. Nah, karena memang tugas dari pendamping ini mengedukasi, menginformasikan ketika bantuan PKH ini sudah cair. Nah, jadi kalau belum dikabari, ya nggak perlu dicek kartu KKS-nya. Karena yang dikabari atau diinformasikan itu hanyalah KPM PKH yang sudah masuk daftar SP2D. Nah, itu ya cara yang kedua. Nah, untuk masuk daftar SP2D ini, nah ini hanya KPM yang sudah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial. Ya, SP2D ini adalah surat perintah pencairan atau pembayaran dana. Jadi sebelum bantuan itu cair, nah SP2D ini terbit. Nama-nama KPM yang dipastikan cair itu hanya nama KPM yang ada di daftar SP2D. Nah, proses SP2D-nya ini adalah berawal dari KPM PKH yang di-SK-kan oleh Kementerian Sosial. Kemudian dibuatkan SPM, surat perintah membayar. Dari SK tersebut, penerima-penerimanya itu beberapa termin ya, tidak serentak semuanya. Jadi beberapa SK di situ. SK di termin pertama itu nanti akan dikirimkan SPM-nya ke KPPN. Jika KPPN sudah menyetujui, sudah valid, nama-namanya tidak ada masalah, kemudian rekeningnya nggak ada masalah, nah itu nanti akan diterbitkan SP2D ke pihak bank penyalur. Dan yang mentransfer bantuan dana ini adalah Bank Himbara plus Bank BSI ya, yang ada di Jakarta, ada di pusat. Bukan yang ada di wilayah atau daerah Anda. Bukan pendamping yang mentransfer. Nah itu ya. Jadi untuk pencairannya ini kewenangannya semua ada di pusat, Sobat YouTube. Nah itu ya, jadi jangan mendesak pendamping agar untuk segera mencairkan, karena bukan pendamping PKH yang mencairkan bantuannya. Nah, kira-kira nama-nama KPM yang memiliki kategori atau ciri-ciri yang berpeluang untuk dimasukkan SK dari Kementerian Sosial sehingga menjadi SP2D nanti, nah itu seperti apa? Nah, silakan saja bisa cek dulu ya data Anda di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, di situ keterangannya data Anda seperti apa? Apakah PKH tahap 1 dan 2 sudah disalurkan atau belum? Nah, jika sudah cair atau disalurkan, pasti di situ muncul keterangan sudah proses Bank Himbara atau PT Pos untuk periode tahap 2 tahun 2022 keterangannya. Nah, itu ya. Jadi KPM PKH yang memiliki ciri-cirinya yang akan masuk SP2D tahap 3 mulai termin pertama itu adalah KPM PKH yang kemarin sudah cair di tahap 1 dan tahap 2 dan layak verifikasi di DTKS. Nah ini ya, sedangkan kemarin periodenya berapa? Periode ke tahap 2 atau mungkin tahap 1. Kalau hanya tahap 1 dan tahap 2-nya tidak cair kemarin, mungkin data Anda masih bermasalah di DTKS. Maka dari itu yang ciri yang pertama ini adalah KPM yang sudah cair di tahap 1 dan 2 kemarin. Dan, nah ini ada garis bawah ya. Dan KPM tersebut sudah layak terverifikasi di DTKS. Nah, kalau kemarin mungkin diverifikasinya tidak layak, walaupun sudah cair tahap 2, maka di tahap 3 ini dipastikan tidak akan cair bantuannya. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hasil pemutakhiran data PKH yang dipadankan dengan DTKS dan Dapodik atau EMIS. Nah, ini ya yang menjadi catatan yang kedua. Jadi, misal KPM PKH tersebut punya komponen anak sekolah. Nah, anaknya itu harus masuk data DTKS dan datanya harus valid, dan secara sistem anak tersebut itu sudah masuk, sudah terverifikasi di dalam data Dapodik. Ini untuk SD biasanya, atau SMP atau SMA, atau EMIS untuk madrasah ini biasanya. Nah itu ya, kalau pihak sekolah belum memasukkan atau memvalidkan datanya di Dapodik atau EMIS, maka bisa saja bantuannya ini tidak bisa cair jika hanya punya komponen anak sekolah itu. Kalau mungkin punya komponen lain, mungkin lansia yang sudah masuk DTKS, mungkin masih bisa cair dan hanya bantuan untuk lansia saja yang cair. Nah itu ya, Sobat YouTube, ciri-ciri KPM yang dimasukkan dalam SP2D yang dipastikan cair bantuannya. Kemudian
Yang ketiga adalah rekening KPM PKH tersebut ini harus lolos pengecekan OMSPAN. OMSPAN ini artinya Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara. Nah, ini nanti lolos OMSPAN atau tidaknya itu biasanya dari KPPN ke pihak bank penyalur yang ada di pusat. Jadi sebelum mentransfer bantuan itu akan dicek dulu apakah gagal OMSPAN atau tidak. Nah, kalau gagal OMSPAN, ini biasanya ini penyebab gagal OMSPAN ini namanya di data PKH dengan nama atau nama DTKS dengan nama Dukcapil dan juga nama di rekening. Nah, ini berbeda atau mungkin nicknya berbeda. Nah, itu yang menyebabkan gagal OMSPAN. Nah, di cek bansos.kemensos.go.id biasanya ada keterangan bagi KPM yang gagal OMSPAN. Nah, itu dipastikan tahap 3 ini kalau belum ada perbaikan itu tidak bisa dimasukkan dalam SP2D. Bantuannya ya mungkin tidak akan bisa cair. Jadi itu ya Sobat YouTube, demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.